Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Muhammad Ya'la Khalil, Desi Fitriani, dan Reka Etsa Sopistika. Kami akan membawakan materi Toharoh 2, yaitu tentang haid, nifas, istihadah, dan mandi. Materi pertama akan dijelaskan kepada Mbak Reka Etsa. Silahkan. Saya Reka Etsa Sopistika akan menjelaskan materi tentang haid dan nifas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang haid. Haid di kalangan masyarakat dikenal dengan istilah datang bulan. Di dunia kedokteran, haid dinamakan dengan menstruasi. Dalam Islam sendiri, haid berlaku sebagai penghalang dari ibadah-ibadah. Jadi, pengertian haid sendiri adalah darah kotor yang keluar dari dinding rahim seorang wanita ketika wanita tersebut telah menginjak masa balik. Masa haid. Menurut pendapat para ulama, masa haid terbagi menjadi 3. Yang pertama, menurut Imam Malik, masa terpendek haid tidak terbatas, sedangkan masa terpanjangnya adalah 15 hari. Yang kedua, menurut Imam Hanafi, masa terpanjang haid adalah 10 hari dan masa terpendeknya adalah 3 hari. Menurut Imam Syafi'i dan Hanabilah, masa terpendek haid adalah 24 jam, sedangkan masa terpanjangnya 15 hari, 15 malam. Hal-hal yang dilarang ketika haid. Wanita yang sedang haid dilarang sholat, dilarang berpuasa, dilarang membaca Al-Quran, dilarang menyentuh Al-Quran, dilarang berdiam diri di masjid, dilarang tawaf, dan dilarang berhubungan badan. Yang kedua, nifas. Nifas menurut bahasa berarti persalinan. Menurut istilah, nifas berarti darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah selesai melahirkan, walaupun anak yang dilahirkan belum berwujud manusia atau masih berupa segumpal darah atau segumpal daging. Masa nifas. Masa minimal nifas tidak ada batasnya. Kadang hanya keluar pada saat melahirkan, lalu setelah itu berhenti. Jadi, ketika wanita setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah sedikit pun, maka wanita tersebut harus melakukan kewajibannya, seperti mandi wajib, sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Sedangkan masa maksimal nifas adalah 40 hari. Jika lebih dari 40 hari, darah yang keluar tidak disebut sebagai darah nifas. Hal yang dilarang ketika nifas. Hal yang berkaitan dengan larangan wanita haid juga dilarang bagi wanita nifas. Hal tersebut sudah dijelaskan di slide tentang larangan wanita haid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang istihadah. Secara etimologi, istihadah berarti berhenti mengalir. Sedangkan menurut terminologi, istilah hadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena adanya suatu penyakit di luar masa haid dan nifas. Salah satu cirinya adalah tidak berbau air. Next. Masa istihadah. Pada umumnya wanita mengalami haid 6-8 hari dan paling lama 15 hari. Jika lebih dari 15 hari disebut istihadah. Next. Hukum yang berlaku bagi wanita yang sedang istihadah, yaitu wajib mandi ketika darah berhenti, setelah itu tidak wajib mandi lagi. 2. Setiap kali hendak melakukan sholat harus berwudu terlebih dahulu. 3. Sebelum berwudu terus membasuh sebagian tubuh yang mengeluarkan darah dan membersihkannya dengan alat bersih seperti kapas, kain, dan sebagainya. Next. Hal yang diwajibkan dan diperbolehkan ketika istihadah, yaitu tetap melaksanakan sholat fardu, tetap melaksanakan puasa Ramadan, boleh melakukan tawaf dan sa'i, boleh menyentuh mushaf, boleh melafalkan Al-Quran, boleh masuk masjid, boleh melaksanakan hubungan seksual, dan boleh bercerai. Next.
Selanjutnya, mandi. Menurut bahasa, mandi al-ghusl dan al-ghusl artinya mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah, mandi artinya meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang disertai dengan niat untuk mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib memiliki arti mandi untuk bersuci dari hadas besar. Next. Sebab mandi. A. Bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. B. Keluar air mani, baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan. C. Mati. Orang Islam yang mati, fardu kifayah atas muslimin yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati syahid. D. Haid. Apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, ia wajib mandi agar ia dapat salat dan dapat bercampur dengan suaminya. E. Nifas. Yang dinamakan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. F. Melahirkan. Melahirkan diwajibkan mandi karena melahirkan walaupun hanya segumpal darah atau segumpal daging, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran. Next. Rukun mandi. Rukun mandi yang ke-1 adalah niat. Bagi orang berjunub harus niat untuk menghilangkan junubnya. Dan bagi wanita haid atau nifas harus niat untuk menghilangkan hadas besarnya. Yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Next. Sunnah mandi. Yang pertama adalah membaca bismillah pada mula mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Yang keempat, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang kelima, berturut-turut. Cara mandi wajib yang baik menurut Rasulullah. 1. Mencuci tangan sebanyak 3 kali. 2. Menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kotoran. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, berwudu. Yang kelima, mengguyur kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, keramas dari bagian kepala kanan ke kiri. Yang ketujuh, mengguyur air dari mulai sisi kanan ke kiri. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.